Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membawakan webinar tentang sistem file, yaitu pengelolaan data pada media penyimpanan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan dulu nih orang-orang yang bergabung di Zoom ini. Nah, jadi itu dia orang-orangnya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya nih, sebentar dulu ya. Aku ingin membuka filenya terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu sistem file. Nah, pendahuluan dari sistem file. Sistem file merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berfungsi mengatur bagaimana data disimpan dan diakses pada media penyimpanan. Dengan adanya file, data dapat dikelola secara terstruktur sehingga mudah dicari, digunakan, dan diamankan. Tanpa sistem file, pengelolaan data akan menjadi tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap kehilangan data. Nah, itu isi dari pendahuluan sistem file. Nah, selanjutnya itu masuk ke pengertian sistem file. Nah, sistem file itu ialah metode dan struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam bentuk file dan direktori pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Nah, selain itu, sistem file juga bertugas mencatat informasi panjang tentang setiap file, setiap nama file, ukuran, lokasi penyimpanan, waktu pembuatan, dan hak akses. Dengan adanya sistem file, sistem operasi dapat menemukan dan mengelola data dengan cepat, serta menjaga data tetap aman dan tidak mudah rusak. Sistem file memungkinkan data disusun dalam bentuk file dan folder sehingga terlihat rapi dan mudah dipahami oleh penggunanya. Kita lanjut ke fungsi sistem file. Nah, yang pertama itu mengatur penyimpanan data. Itu berfungsi sebagai sistem file mengatur bagaimana data disimpan pada media penyimpanan agar tersusun rapi dalam bentuk file dan folder sehingga tidak tercampur satu sama lain. Yang kedua, itu memudahkan pencarian dan akses file. Dengan adanya sistem file, pengguna dapat dengan mudah mencari dan membuka file yang dibutuhkan tanpa harus mengetahui lokasi fisik secara detail. Nah, yang ketiga itu mengelola ruang penyimpanan. Mengelola ruang penyimpanan yaitu sistem file membantu mengatur penggunaan ruang penyimpanan agar lebih efisien dan mencegah pemborosan kapasitas media penyimpanan.
Nah, yang terakhir itu menjaga keamanan data. Sistem file menyediakan peraturan hak akses dan perlindungan data sehingga file tidak mudah diakses, diubah, atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, itu dia penjelasan dari fungsi sistem file. Kita lanjut ke cara kerja sistem file. Jadi yang pertama itu pembagian media. Pembagian media penyimpanan. Sistem file membagi media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke dalam blok-blok kecil. Pembagian ini bertujuan agar dapat disimpan dengan rapi dan penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Nah, yang kedua itu penyimpanan file ke dalam blok. Setiap file yang disimpan akan dipecah dan ditempatkan ke beberapa blok sesuai ukuran file tersebut. Sistem file memastikan setiap bagian file tersimpan dengan baik meskipun tidak selalu berurutan. Yang ketiga itu pencatatan informasi dan lokasi file. Akses dan sistem file mencatat informasi penting seperti nama file, ukuran, waktu akses, dan lokasi blok penyimpanan ke dalam direktori. Hal ini memudahkan sistem operasi menemukan file saat dibutuhkan. Yang keempat itu akses dan pengelolaan oleh operasi sistem atau sistem operasi. Ketika pengguna membuka atau mengubah file, sistem operasi akan membaca informasi dari sistem file, mengambil data dari blok yang sesuai, dari blok data yang mau sesuai, lalu menampilkannya kepada pengguna dengan aman. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis. Nah, jenis yang pertama itu FAT 32 atau File Allocation Table 32. FAT 32 adalah sistem file sederhana dan banyak digunakan karena kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Kelemahannya, FAT32 memiliki batas ukuran file maksimal 4 GB dan fitur keamanannya masih terbatas. Yang kedua itu NTFS, yaitu New Technology File System. NTFS digunakan pada sistem operasi Windows. Sistem file ini mendukung ukuran file yang besar, memiliki fitur keamanan seperti hak akses pengguna, serta lebih stabil dibandingkan FAT32. Nah, lanjut yang ketiga itu ext4 for Extended File System, adalah sistem file yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Sistem file ini dikenal stabil, cepat, dan mampu mengelola file berukuran besar dengan baik.
Yang keempat itu APFS, Apple File System. APFS digunakan pada perangkat Apple seperti macOS dan iOS. Sistem file ini dirancang untuk penyimpanan modern, mendukung enkripsi, dan memiliki performa yang baik, terutama pada SSD. Nah, lanjut ke manfaatnya. Nah, manfaat sistem file itu memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan data pada media penyimpanan. Dengan adanya sistem file, data dapat disimpan secara rapi dan struktur dalam berbentuk file dan folder sehingga mudah dicari dan diakses. Sistem file juga membuat proses membaca dan menulis data menjadi lebih cepat karena sistem operasi sudah mengetahui lokasi penyimpanan data tersebut. Selain itu, sistem file membantu mengelola ruang penyimpanan agar digunakan secara efisien dan tidak terbuang percuma. Nah, kita lanjut ke keamanan sistem file. Keamanan sistem file berfungsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Sistem file menyediakan peraturan hak akses, sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat membaca, menulis, atau menghapus file. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data. Selain itu, sistem file juga mendukung perlindungan data dari perubahan atau penghapusan secara tidak sengaja. Beberapa sistem file memiliki fitur enkripsi untuk mengamankan isi file agar tidak mudah diakses oleh pihak lain. Nah, kita lanjut ke masalah pada sistem file. Nah, masalah pada sistem file itu dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kerusakan sistem file, misalnya akibat listrik mati secara tiba-tiba atau komputer tidak dapat dimatikan dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan file menjadi rusak atau tidak dapat dibuka. Masalah lainnya adalah file hilang atau terhapus, baik karena kesalahan pengguna maupun gangguan sistem. Selain itu, bad sector pada penyimpanan juga dapat mengganggu sistem file, sehingga data sulit dibaca. Nah, saatnya sesi bertanya nih. Ada yang ingin bertanya? Halo? Ya, halo. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem file, serta bagaimana peran dan fungsinya dalam pengelolaan data pada media penyimpanan. Oh, oke. Berikan saya waktu untuk menjawab ya. Oke. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Nah, jadi sistem file adalah bagian penting dari sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur cara data disimpan, dikelola, dan diakses pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk.
Sistem file memungkinkan data disusun secara terstruktur dalam bentuk file dan folder sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Nah, jadi itu jawabannya. Gimana, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung aja ke kesimpulannya. Sistem file sangat penting dalam pengelolaan data pada media penyimpanan. Dengan sistem file, data dapat disimpan dengan rapi, mudah diakses, dan lebih aman. Oleh karena itu, sistem file berperan besar dalam mendukung efisiensi dan keamanan sistem komputer. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari webinar kali ini. Sekian, terima kasih.